September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sisilia Dwi Andini Putri dari Prodi Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 201703100013. Di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring hemodinamika sebagai salah satu tugas Skills Lab Blok 23. Baik, monitoring hemodinamika merupakan suatu pengukuran terhadap sistem kardiovaskular, baik secara invasif maupun secara non-invasif. Maksud dari invasif ini adalah intervensi atau prosesnya itu secara langsung terhadap organ, secara intraorgan. Sedangkan kalau misalnya yang non-invasif, proses atau intervensinya tanpa akses intraorgan. Untuk pemantauan dari hemodinamika ini membutuhkan beberapa alat untuk memantau tekanan darah, frekuensi jantung, respiratory rate, EKG, saturasi oksigen, dan lain-lain. Alat-alat apa saja yang diperlukan untuk pemantauan hemodinamika? Yang pertama itu adalah bedside monitor. Bedside monitor adalah suatu alat untuk memonitor vital sign atau tanda-tanda vital pasien yang berupa heart rate atau denyut jantung, tekanan darah, temperatur, saturasi oksigen. Saturasi oksigen merupakan kadar oksigen di dalam darah yang nanti akan disambungkan dengan pulse oximeter. Lalu bedside monitor ini juga dapat memonitor respiratory rate atau frekuensi pernafasan dan juga EKG untuk menilai kelistrikan dari jantung. Lalu alat kedua yang diperlukan adalah pulse oximeter. Pulse oximeter merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur saturasi oksigen. Nanti alatnya akan dijepitkan di jari pasien yang terbuka dan akan terdapat infrared yang dapat mendeteksi kadar oksigen dalam darah. Nanti pembacaannya itu bisa dilihat di bedside monitor. Lalu, alat yang ketiga adalah non-invasive blood pressure atau NIBP. Merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengukur tekanan darah diastolik, sistolik, serta mean arterial pressure atau MAP. Tekanan sistolik yang normal itu adalah 90 sampai 140 mmHg. Lalu untuk yang diastolik adalah 60 sampai 90 mmHg dan MAP yang normal adalah 70 sampai 105 mmHg. Non-invasive blood pressure ini merupakan cuff tekanan darah yang nanti akan dipasangkan di lengan pasien sesuai dengan ukurannya dan akan otomatis memompa dan mengempiskan cuff. Lalu pembacaannya bisa di bedside monitor. Lalu alat yang keempat yang kita butuhkan adalah EKG. EKG ini merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menilai kelistrikan jantung. Pada monitoring hemodinamika, lead yang dipakai itu adalah 3 lead dan 5 lead dan pemakaiannya tertera di gambar. Lalu alat yang kelima itu adalah syringe pump. Syringe pump ini merupakan suatu alat yang berfungsi untuk pemberian cairan atau obat-obatan kepada pasien lewat intravena yang sudah sesuai dosis. Lalu, alat yang keenam itu adalah infus pump. Infus pump ini memiliki prinsip yang sama seperti syringe pump, tetapi yang dimasukkan adalah cairan infus yang sesuai dengan dosis. Lalu, yang ketujuh adalah ventilator. Ventilator merupakan alat bantu pernapasan mekanik yang bertekanan positif maupun negatif. Prinsipnya itu adalah menghembuskan oksigen atau udara ke dalam paru-paru pasien agar pernapasan dari pasien ini adekuat. Baik, untuk alat-alat yang diperlukan untuk pemantauan hemodinamika sudah selesai. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan skenario atau kasus 2 dan akan menginterpretasikannya. Pada kasus 2 ini, pada kotak kanan atas tidak terdeteksi heart rate atau frekuensi jantung pasien dengan skala normal 60-100 kali per menit. Pada kotak di bawahnya, tidak terdeteksi juga saturasi oksigen, di mana saturasi oksigen yang normal adalah 95-100%. Pada kotak respiratory rate
didapatkan awalnya RR adalah 17 kali per menit, lalu menurun ke 12 kali per menit. Di mana skala normal respiratory rate adalah 14 sampai 20 kali per menit. Pada kotak tekanan darah juga tidak terdeteksi tekanan darah pasien. Pada tampilan EKG didapatkan gambaran pulseless electrical activity atau PEA. PEA adalah suatu keadaan di mana masih terdapat aktivitas listrik jantung, tetapi tidak ada respon jantung yang berkontraksi, sehingga denyut nadi maupun tekanan darah tidak dapat terdeteksi. Jadi masih ada aktivitas listrik pada EKG, tetapi pasien tidak sadar, tidak bernafas, dan tidak ditemukan denyut nadi.